Halo sobatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalian Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes, oke teman-teman. Hari ini semangat banget karena ini edisi di Benis Grebek Bisnis. Oke guys, jadi hari ini kita mau grebek bisnis di gedung yang sangat spesial, gedung yang luar biasa banget. Namanya JR Renaldi di Kota Semarang. Nih JR Renaldi ya, di Kota Semarang di Jalan Papandayan, teman-teman. Nah ini gedung ini banyak restorannya. Nanti kita mau ngobrol sama pemiliknya langsung dan kita mau ngulik-ngulik dan belajar banyak dari beliau. Oke, siapa nama pemiliknya, orangnya kayak apa, kita curi ilmunya supaya bisa dapat sesuatu semangat baru untuk jadi wirausaha yang sukses. Oke teman-teman, let's go. Loh, ini guys pemiliknya. Loh, kok di sini bro? Wah, ini mampir bro. Mampir apa namanya, mau nyoba restoranmu bro. Ayo. Oh, keren nih. Ini bosnya guys, Bro Riki namanya. Halo. Halo bro. Kita mungkin mau ngobrol-ngobrol sambil Boleh. Yuk. Sambil kita mau tahu restorannya kayak apa bro. Siap. Ayo. Aku aja jalan-jalan yuk. Oke. Let's go guys. Ini langsung ditemani pemiliknya loh. Kita mau kemana dulu nih? Terserah bro. Mau ini mungkin? Boleh. Ini yang Apa namanya? ajak tour nih? Tor dulu boleh. Nah, ajak tour ini kita ada jualan mebel guys. Ada jualan mebel. Jadi ini ceritanya kayak factory outlet. Factory outlet tapi mebel. Jadi kebetulan orang tua kan ada kerja mebel. Terus kan selalu ada barang-barang sisa ekspor. Yes. Terus kayak barang-barang sampel. Nah, itu kita jualin di sini. Diskonnya bisa kayak diskon 40%, diskon 50%. Jadi murah-murah banget ini. Wow, oke. Ini boleh lihat nggak di dalam? Boleh. Ayo. Oke, jadi gini bro, ini kan soalnya ceritanya orang tua kan kerja mebel, terus kan barang sisa kayak gini banyak, daripada cuma dibuang, aku beli harga murah, terus aku jualin lagi. Jadi HPP-nya kan sangat kecil ini ceritanya. Mindsetnya guys, mindsetnya keren ini, ya kan? Lumayan gitu. Yang penting laku gitu ya. Yang penting laku, jadi uang lagi. Dijual dimanapun boleh ya, ada buka restoran, ada buka ini mebelnya, Betul. ya kan? Oke. Daripada jadi barang sampah ya kan, Yes, sisa-sisa ekspor. Walaupun ini, tapi bagus loh Mas Yan, apa namanya? Masih layak jual lah, yang Masih kita layak jual jual. yang layak pakai. Oke. Oke bro, ini aku mau ngajain ke Juragan Hotpot. Juragan Hotpot. Ya. Ini jualannya apa nih? Jualannya hotpot, tapi kuahnya macam-macam dari berbagai negara. Ada dari Cina, ada Korea, Oke. Jepang, ada Indonesia juga. Jadi kuahnya macam-macam bro. Wah, oke, mantap. Ceritanya hotpot tapi fast food. Oke, sini guys. Wah, ini namanya Juragan Hotpot. Juragan Hotpot dari Semarang ini ya. Tadi, nah kita lihat guys. Jadi cara makannya tuh gampang banget. Ya. Tinggal ambil ini, ambil tempat. Habis itu tinggal pilih-pilih semua ini di sini. Habis pilih nanti tinggal milih kuah. Terus kemudian ditimbang. Yes. Jadi habis ditimbang nanti tinggal bayarnya sesuai timbangan. Gramnya ya. Sesuai per gram tuh 30.000. Jadi kalau dia makan katakanlah 300 gram, ya tinggal 300 dikali 30.000 gitu. Oke. Jadi ini pilihannya kuahnya macam-macam gitu tadi katanya. Kuahnya macam-macam nih, ada banyak nih, ada kolagen, laksa, Seoul Korean, ada Korea gitu. Ada Malaysian curry, sukiyaki, miso. Gitu, sama kita yang paling terkenal ini malatang. Malatang Agak kuah, pedes ya? agak pedes, betul malah. Mantap. Jadi ini dari berbagai negara ya. Betul. Dan ini sistemnya dia fast food ya lebihan ya. Fast food, jadi cuma nimbang langsung dimasak, habis itu nanti dikeluarin lagi. Oke, nice. Nanti kita Oke, coba. lanjut, bro. Lanjut, next. Ini kemana lagi kita nih? Kita ke atas, paling atas. Yang namanya apa ini? RSYJ. R. SYJ. Jadi sebenarnya tuh namanya bahasa Cina, Renseng Ingjia. Itu yang ngasih nama cewek aku tadi itu. Katanya tuh artinya pemenang kehidupan. Pemenang kehidupan. Jadi Langsung Inja. harapannya biar bisa memenangkan kehidupan ini. Kalau yang ini jualannya apa bro? Ini jualannya barbecue tapi Chinese. Barbecue tapi Tapi Chinese.
Kayak itu loh model-model Saokao, tahu ya? Saokao, tahu. Tapi bukan Saokao brand ya. Saokao itu sebenarnya ceritanya kayak sate-satean lah. Oke, oke. Aslinya kan kayak gitu. Oke. Jadi bumbunya bumbu dari China sana lah. Ini yang masaknya di sini gitu ya, bro? Nah, ceritanya bakarannya di sini. Aku jelasin di depan aja, bro. Oke, oke. Ya. Jadi ini ceritanya kalau di sini tuh pesen ini, bro. Ah, Pesan. Misal, jadi ada all you can eat, ada enggak? Kalau all you can eat ada yang 159, ada yang 199. oke. Yang 199 nanti udah dapat semua yang di sini, termasuk di sini juga. Jadi komplit. Kalau yang 159 ya ini aja. Tapi kalau misal nggak mau all you can eat, bisa juga pesan a la carte. A la carte. Kalau a la carte ya tinggal pilih terserah gitu. Oke. Nah, kita keunikannya di sini pakai bumbu tabur. Jadi nanti masaknya tinggal ditaburin gitu. Ini apa nih? Tadi apa ini? Ini Taburnya? bumbunya kayak bumbu Chinese gitu. Ini kebetulan kita ngeramu sendiri nih. Berarti liatin. Jadi kalau kamu pengen tahu hasil dari masakanku, ini bro. Oke, jadi ini kamu yang ngeracik sendiri. Aku gitu? ngeracik sendiri nih. Mantap. Oke bro, kalau yang ini restoran aku yang pertama bro. Jadi awalnya tuh ya dari restoran ini gitu. Akhirnya berkembang sama yang tadi ya? Iya betul. Yang apa? SYJ sama RDJ Hotpot juga. Hotpot juga. Awalnya dari sini. Awalnya dari Ini jualannya apa kalau yang ini? Ini fokusnya lebih ke jualan non halal sebenarnya. Jualan iga bakar. Terus kita juga terkenal pok nakal. Pok nakal. Kita paling terkenalnya 2 menu itu sih tadi. Oke, sama wine-nya. Sama wine juga. Oke. Yuk mau masuk? Yuk masuk boleh. Ya kira-kira kayak gini nih lah. Keren rame banget ya. Kayak rame banget ini. Apa yang mungkin makanannya apa aja bro? Dijelasin. Paling lihat dari sini aja ya. Ya boleh. Kita best sellernya selalu antara pork ribs, kalau enggak tadi pork knuckle. Mungkin kalau sekarang lebih orang juga banyak ini wagyu platter ini gede. Kalau enggak orang ngambil platter gini soalnya dapat macam-macam. Oke, jadi lebih banyak westernnya ya sini ya? Lebih banyak, sebenarnya ini tuh masakan Indonesia bro. Dibikin. Tapi kita kemasnya western, soalnya kalau kita jualannya masakan Indonesia, nanti orang kesannya kayak murahan gitu. Makanya kita kemasnya western. Tapi sebenarnya kayak bumbu-bumbu kita tuh bumbu-bumbu Indonesia semua sebenarnya. Oke, langsung lanjut bro, gimana kita? Kita sekarang balik ke Keva ya, soalnya kan tadi katanya mau ngobrolnya di Keva. Oke. Jadi kita langsung ke Keva aja ya. Ini Keva yang di lantai bawah ya? Lantai lobby. Lantai lobby ya? Kita nyebutnya ground floor. Ground floor, oke. Oke guys, ini Keva, ini yang namanya Keva. Keva ya. Biasanya cewek-cewek yang kesini. Kenapa gitu? Karena kan tempatnya pinggir-pinggir gini, warnanya juga warna-warna cewek lah. Ini tapi internet bagus banget tuh. Ya. Ya, Internetnya keren banget. kayak gitu Ini lah. kamu desain sendiri atau? Sendiri kita kerjain sendiri semua. Wah mantap. Ya. Kalau di sini jualannya apa bro? Kita jualnya ini lebih ke anak-anak muda lah, tapi sekarang kita gabung. Jadi di sini nanti kita ceritanya sekarang punya multi brand. Multi brand. Jadi ada beberapa brand di sini, nanti bisa aku tunjukin lah. Oke. Jadi ceritanya beberapa brand kecil-kecil. Sekarang ini juga gara-gara pandemi, sekarang kita shift ke online juga. Jadi brandnya tuh lebih brand ramah online. Oke. Tapi kita tahu kan di Semarang belum saatnya full delivery, jadi orang tetap bisa pesan di sini. Makanya kalau sekarang yang di sini orang pesennya offline, bisa pesan secara offline juga. Oh, oke. Jadi sekarang menu-menu kita tuh bisa online, bisa offline. Maksudnya offline online tuh gimana maksudnya? Jadi maksudnya kalau buat dine-in bisa, tapi makanan-makanannya itu kita sekarang di dalam Keva tuh ada beberapa brand Yang bisa untuk yang makan di beberapa luar. brandnya tuh lebih ramah delivery. Oh. Jadi kita fokusnya ke online sekarang. Jadi sebelumnya belum ya gitu ya? Belum. Jadi Belum. sekarang ceritanya Keva ini kayak food court. Ya. Kayak food court ada beberapa brand di dalam. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol di sini nih. Oke guys, kita udah muter-muter tadi bersama dengan pemiliknya, Bro Ricky, yang begitu luar biasa. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Bro Ricky hari ini. Siapa tahu dapat ilmu, kita curi ilmunya, ya kan? Karena bisa punya gedung sekeren ini, segede ini, ya kan?
Oke, sambil ngobrol kita mungkin boleh bro ya? Oke, bro, Coba oke, dulu bro. ya. Aman kan udah tes kan? Aman, udah tes, sudah prokes tadi, udah cuci tangan ya kan. Oke. Oke guys, jadi hari ini spesial banget karena waktunya ini padat ya. Baru Bro dari lah, jogging buat, tadi ya. buat kamu apa yang enggak bro? Aman. Tadi habis dari jogging kan katanya kan, Program diet. program dia. Nah ini kita mau sharing-sharing dengan Bro Riki kisah membangun bisnis bangunan yang begitu luar biasa. Wah, ini lihat teman-teman nih. Interiornya keren banget ya. Di Semarang nih jalan apa, Bro? Jalan Papandayan nomor 2H. Pamandayan nomor 2H. nomor 2H gitu ya. 50232. Oh, Zip code kode pos. nggak penting ya. Kode posnya ya. Semarang yang penting ya. Semarang. Ketik aja JR Renaldi pasti ada ya. Ada di Google Maps. J.R.Renaldi gitu ya. JR Renaldi langsung aja ada. JR Renaldi ada langsung ya. Itu singkatan apa atau apa itu? Itu sebenarnya dari namaku bro, dari nama aku. Tapi aku nggak mau orang tuh tahu aku. Jadi cukup tahu namaku sekilas aja lah. Cukup tahu JR Renaldi. Tapi nggak tahu kan kalau kayak si bro tahu kan langsung tahu oh namaku Ricky gitu. Aha. Jadi tujuannya itu bagian dari branding lah sebenarnya. Bagian dari branding biar kesannya kalau orang yang kenal aku ya tahu kalau aku Ricky. Tapi yang nggak kenal ya taunya JR Renaldi. Nanti orang ngira ini nama apaan sih? Ya itu terserah mereka gitu loh. Oke. Mantap. Terus tahun berapa nih bangun nih, Bro? Ini mulai bangun ya, mulai bangun tuh di 2018. 2018 terus ini yang Keva buka pertama 2019. Oke. Terus sampai sekarang sebenarnya belum selesai 100%. Oh. Ini masih mungkin 85% lah. 85%. Nanti ini yang kurang cuman yang rooftop paling atas. Oh, jadi gini nih, sebentar. Jadi konsepnya nih bangunan besar, habis itu restonya banyak gitu ya? Mungkin biar enak aku ceritain singkatnya dulu lah ya. Oke. Jadi kan pertama kali aku punya restoran kan yang namanya The Savory ya, Savory ya. Orang sini bilang Savory, aku jadi lama-kelamaan Savory lah. Itu kan pertama kali aku dulu buka restoran pertamaku itu. Terus dulu pertama kali buka di Setos sebenarnya, tapi kan mallnya nggak jalan waktu itu. Mallnya nggak jalan, waktu itu aku berpikiran ya intuisi lah, mungkin intuisi lah. Aku berpikiran ini kalau nunggu jatuh dulu baru pindah itu nanti nyelamatin brandnya susah gitu. Jadi waktu itu kita baru di sana mungkin 3 bulanan lah. Baru 3 bulanan aku udah berpikiran wah ini jangka panjangnya nggak bisa di sini. Mending cari tempat di luar kita pindah gitu. Jadi waktu itu makanya terus aku akhirnya nyari tempat dan kita pindah ke yang di Sisinga yang di sana itu. Singamangaraja dulu. Nah kita pindah ke situ. Nah itu kebetulan tapi dia nggak mau dijual tanahnya. Jadi kita mau nggak mau sewa, terus kita ke sana. Dan padahal sebenarnya waktu kita di Setos dulu itu tuh sebenarnya nggak seburuk itu gitu. Maksudnya kita gitu masih bisa dibilang malah di mall itu kita paling rame gitu. Tapi aku ngelihat ya tadi kayak aku bilang daripada nunggu sepi terus kita pindah susah, lebih baik di kondisi bagus kita pindah. Jadi kesannya kan malah ekspansi gitu. Nah dari situ kan kita sebenarnya dari di Setos tadi di mall kita tuh udah cari-cari tempat sebenarnya. Kita pingin banget punya tempat yang tanah sendiri untuk jangka panjang gitu. Tapi sampai kayak tadi aku bilang sampai di Sisinga pun tuh tanahnya aja nggak dijual. Jadi belum hokinya lah. Belum hokinya. Terus mungkin di sana di tahun ketiga di sana kita dalam 3 tahun tuh kita udah nyari tanah. Nggak pernah kebenaran. Mungkin kalau aku ngecek properti di sekitar sini mungkin kalau 100 ada. Jadi kalau mau tanya tiap hari berarti? apa ya nggak tiap hari tapi sering banget ngelihat. Pokoknya rata-rata kalau tanah dijual di daerah sini harganya sama luasnya sama areanya pasti aku udah pernah masuk. Rata-rata kayak agen malah udah tahu ya. Lama-lama kayak agen. Bahkan beberapa agen properti kita tuh sampai mereka bosen gitu. Mereka bosen ngapain sih? Ini kalau ditunjukin ke dia pasti paling juga nggak cool gitu loh. Dari dulu gitu terus. Karena kan kita namanya nyari untuk restoran, kita kan nggak bisa asal-asalan. Satu, lokasi penting. Kedua, bisa punya parkir apa enggak. Kan nggak semata-mata cuman nyari lahannya aja. Dan misal kayak di Papandayan yang kita kalau terlalu di dalam sana kan susah gitu. Kita misal daerah Papandayan yang kita nyari yang daerah-daerah sini. Nah waktu itu pernah kita tawarin tuh di seberang ini persis. Rumah seberang tuh persis kita pernah tawarin. Waktu itu aku spontan aja aku bilang, waduh kalau ini nggak mau lah soalnya pendek. Depan kan pendek, terus belakangnya jurang. Aku bilang, kalau seberang aku mau. Nggak taunya yang kebenaran dapat ini. Waktu itu aku cuma asal ngomong tuh. Cuman asal ngomong kalau seberang aku mau gitu. Kebetulan terus waktu itu kita ditawarin ini.
tawar ini langsung ambil. Nah, kenapa bisa ada sekarang ada satu gedung? Karena kita belikan di tahun 2018. Tahu sendiri lah harga properti kan tambah lama tambah mahal. Betul. Kita kalau mikir kalau kita beli udah bagi kita kan bukan orang sultan kan gimana ya. Jadi bagi kita enggak. Uang ini juga terbatas gitu loh. Jadi kita mikir kalau satu tempat, kalau cuma buat satu restoran kayak sayang banget gitu loh. Nanti kalau misal nggak jalan, amit-amit nggak jalan atau ya nggak jalan lah, nanti gimana gitu loh. Iya. Makanya terus kita berpikir ini kalau kita udah telanjur beli tanah mahal, kalau cuma buat satu restoran sayang lah. Lebih baik kita bikin beberapa. Jadi misal amit-amit nggak jalan pun minimal resikonya kebagi lah. Yes. Berarti latar belakangnya itu ya. Latar belakangnya itu, makanya terus mau nggak mau ada keva, ada yang lainnya juga. Dan itu yang bikin kita pusing ya gimana caranya dalam satu lokasi harus punya konsep yang beda-beda semua. Makanannya harus beda, konsepnya harus beda, tempatnya beda, target marketnya harus beda, interiornya harus beda. Ya itu PR-nya jadi kayak di situ gitu. Oke, berapa restoran berarti ya? Sementara 5. Jadi satu tempat ini 5 resto 5, ya? nanti yang kurang satu buka yang rooftop. Wah, mantap. Nanti setelah pandemi lah, ini kan kita nggak bisa lah ini pandemi. Ini 2 tahun ini benar-benar survival lah. Survival mode ini. Ngeri. Gitu. Bro, ini ngomong-ngomong ya, TikTokers loh teman-teman ya. Jadi di follow aja TikToknya apa? Namanya JR.Rinaldi. JR.Rinaldi, hampir 100k followers ya. Oh, hampir. Amin ya. Amin. Luar biasa banget, sharing-sharing tentang ilmu kuliner. Soalnya gini bro, awalnya waktu aku mulai dulu, waktu di 2000, aku kan mulai 2015 ya. Yang namanya nyari ilmu kuliner tuh waktu itu susah banget. Terus aku ngerasa bahwa andai kata waktu itu, aku ngerasa kayak gini, andai kata waktu itu ada yang ngajarin, pasti nggak sesusah dulu gitu loh. Ada mentornya lah ya. Nah, kalau misal ada mentornya, kita tahu lah kalau ada mentornya pasti semuanya lebih gampang lah, nggak perlu terjatuh-jatuh gitu loh. Iya. Nah, makanya waktu terus aku mikir mulai kita bisa berbagi, kan berbagi juga nggak harus selalu uang. Aku merasa ya berbagi ilmu tuh nggak ada salahnya juga. Terus makanya aku iseng aja berbagi di TikTok. Ternyata banyak banget yang terbantu. Aku juga seneng banget. Padahal kan kita nggak mengharapkan uang ya. Aku juga nggak buka kelas, aku nggak mentoring. Ya tambah networking aja lah. Siapa tahu kan nanti suatu saat ada orang jadi dapat partner baru atau apa ya kita nggak tahu lah. Pokoknya kita menabur lah ya. Menabur lah. Kita fokusnya menabur. Nanti kalau nuainya nggak tahu itu urusan yang di atas lah. Betul. Wah, ini mindsetnya luar biasa banget ini anak muda. Padahal kita seumuran ya bro ya. Kita seumuran ya. Ya kan? Ini tapi mindsetnya ini harus ditiru teman-teman. Terus Bro Riki, gini, akhirnya kan sekarang bisa punya gedung sebesar ini, ya kan? Bangunannya sekeren ini, gitu kan? Kan orang-orang lihat, wah ini Riki pasti enak banget nih. Hidupnya ini pasti, wah enak nikmat banget lah, nikmat banget, sultan banget pasti ini. Nah, apa bener nggak? Atau mungkin, wah ini pun masih berjuang gitu, tetap intinya, inti dalamnya jelas enggak lah bro. Aku di TikTok juga aku selalu sharing ya. Ini menurut aku di mana-mana sama lah. Semakin kita punya bisnis yang semakin besar, istilahnya kita semakin maju lah. Otomatis ujiannya pun kan semakin besar. Ujian, tanggung jawab itu pasti semakin besar. Tekanan itu juga pasti semakin besar. Itu menurut aku logis ya. Jadi kalau ngomong masalah, justru ya aku selalu percaya kayak gitu. Setiap kita ibaratnya naik kelas, otomatis berbanding lurus dengan ujiannya juga. Dengan ujiannya, masalahnya itu berbanding lurus. Apalagi misal kayak kondisi kayak gini, kayak sekarang aja kita 2 tahun ini ya. Itu tuh aku kan ibaratnya single fighter gitu loh. Kayak di tempat aku aja, kalau kalian kamu lihat di sini tuh nggak ada yang namanya manajer bro. Serius nggak punya, kita nggak punya yang namanya manajer. Posisi tertinggi kita karyawan tuh cuman supervisor. Jadi semua masih aku handle sendiri. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena balik lagi kita beli tanah ini pun kita tuh bukan sultan. Kita bukan sultan, capital kita nggak sebesar itu. Makanya ya mau nggak mau, namanya kita nggak mau bayar orang ya mau nggak mau yang kita keluarin ya tenaga kita, apalagi gitu loh. Ya kan kalau kita punya uang ya kita nggak perlu secapek itu, tapi namanya kita uangnya terbatas ya mau nggak mau yang kita gunakan ya tenaga kita. Kalau aku prinsipnya gitu sih. Tapi balik lagi namanya kita masih muda ya kenapa enggak gitu loh. Gaspol lah, pokoknya gaspol remblong ajar aja gitu. Wah, sangar. Jadi gini ya, maksudnya orang mikir saya tuh pengen punya bisnis besar, modal saya harus besar, ya kan? Nah, padahal kamu bisa buktiin gitu ya, kalau misalnya kita apa ya, dengan modal yang ada sekarang digunakan semaksimal mungkin bisa jadi besar juga ya kan. Itu yang luar biasa gitu kan. Jadi teman-teman ini perlu dicontoh ya.
saya pun sebetulnya terinspirasi tadi. Iya, terinspirasi karena wah, mosok nggak ada manajer ya, nggak masuk akal. Nggak gitu. punya. Kita bahkan ya, aku kasih contoh misal kayak katakanlah Keva gini ya. Ini bisa dibilang hampir semua di sini tuh kita bikin sendiri. Maksudnya apa ini? Contoh, mebel kita bikin sendiri. Mebel mau bikin sendiri. Interior kita bikin sendiri. Interior bikin sendiri. Menu dari branding, dari cara iklan, dari creating menunya sendiri, development menu. Bisa dipastikan semua yang ada di sini tuh bisa dipastikan hampir semuanya sendiri. Wow. Termasuk dari training karyawan. Jadi intinya kamu nih sekarang serabutan gitu ya? Maksudnya, Serabutan. Ini bisa, ini Kalau bisa. orang kadang lihat dari luar kayak Superman. Padahal balik lagi tadi bukan karena Superman, karena keterbatasan tadi itu. Mau nggak mau. guys. Ini rendah hati guys. Kayaknya enggak deh, kayaknya rendah hati. Beneran itu karena mau nggak mau, kita nggak punya pilihan lain gitu loh. Ini kayaknya mampu tapi dia rendah hati ini kayaknya kan. Itu nggak ada pilihan, nggak kita ada mau pilihan. nggak mau. Kita Oke, nggak oke. mau harus kayak gitu. Hebat. Ini perlu ditiru mindsetnya. Ilmunya ini luar biasa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di sini merasa saya ini terbatas inilah, saya nggak bisa inilah, nggak bisa itulah, belajar dari Bro Ricky gitu ya. Mungkin dari awalnya kayak gimana, sekarang bisa seperti ini. Dan saya percaya ini bukan satu hal yang mudah gitu ya. Ini bukan proses yang kelihatannya cepat gitu ya. Akhirnya bisa ya gedung dan lain-lain. Pasti ini ada tantangannya, ada rintangannya. Dari kemarin dari tempat lain ya. Pertama dari kita nyewa di Nyewa mall, dulu. itu nyewa di mall di Setos tuh kita cuman luas 114 meter waktu itu. Oke. Terus habis kita itu dipindah ke di Sisinga, Sisinga Mangaraja. itu kita luas 400 lah, luas 400. Upgrade ya. Di sini yang Safari kita luas 600-an lah mungkin. Safari-nya Satu dua. lantai. Enggak, yang bangunannya semua berapa ini? Kalau ngomong luas bangunan ya berapa ya ini ya? Ribuan Mas ya? 5.000 lah mungkin. 5.000 meter ya? 5.000 meter persegi. Sekitar 5.000. Keren. Sangar. Tapi balik lagi bro, kayak yang tadi aku bilang ya, aku di TikTok juga selalu bilang ya, ya balik lagi tadi, semua itu kan proses, nggak bisa kita lahir tiba-tiba kayak gitu ya. Aku bahkan selalu bilang sama orang-orang aku sharing di TikTok, aku selalu bilang bahwa kalau aku prinsipnya gampang, kayak ibarat kita tuh dari lahir kita otomatis belajar ngerangkak dulu. Kalau ngerangkak belum bisa, aku nggak akan pernah berjalan. Kalau berjalan nggak bisa, aku nggak akan pernah belajar berlari. Aku selalu kayak gitu bro. Yes. Jadi kayak misal awal-awal mungkin kayak 3 tahun 4 tahun pertama ya aku nggak ada ekspansi apa-apa karena menurut aku intern aja belum siap gitu loh waktu itu. Jadi aku nggak ada kepikiran buat expand, tapi saat dimana aku merasa siap ya aku akan expand. Oke. Jadi kayak gitu bro, menurut aku memang semuanya ada step-stepnya lah, yang ada proses yang harus dilalui yang nggak bisa di shortcut lah. Misalnya kalau memang mau lebih cepat ya kita lari lebih kenceng, tapi kalau masalah shortcut kayaknya aku nggak setuju gitu loh, kata-kata shortcut. Oke. Jalan pintas lah ya. Jalan pintas. Nggak ada jalan pintas, artinya jalan Nggak tol. ada. Jalan tol bisa lah. Iya. Tapi ya balik lagi kalau jalan tol ya kita capek. Itu aja. Mau capek atau enggak gitu. Mau bayar harganya nggak gitu kan? Nah, kan Kalau selalu tol ada harga yang harus dibayar. Betul. Oke bro. Ini mungkin sebagai pertanyaan penutup juga nih. Banyak orang mikir, wah ini punya gedung sebesar ini, sekeren ini pasti anaknya orang kaya ini kan. Mungkin walah semuanya kan memang pasti orang tuanya lah. Kalau saya kan nggak mampu kayak Bro Ricky nih, apa bisa kayak Bro Ricky misalnya gitu. Gimana bro kalau nanggepin orang-orang kayak gitu, yang julid itu maksudnya, kalau wah saya ini kamu sih orang kaya sih misalnya gitu. Coba kalau aku anaknya sultan gitu, pasti kan kayak gitu ya. Betul. Kalau aku gampang banget bro. Secara fakta kita di sini tuh aset ya kita kan ini utang bank ya. Kita utang bank aset bener aset, maksudnya aset yang untuk kita punya kredit bank otomatis bukan asetku gitu loh. Yeah. Tapi yang jadi masalah sekarang berani nggak gitu loh, ibaratnya berani nggak ngelakuin apa yang aku lakuin. Kita umur segini dengan umur segini lah, ibaratnya umur segini yang harus berani ngambil resiko pakai aset orang tua untuk ngambil kredit bank segini besar, membuat kayak gini. Berani nggak? Kalau aku pertanyaannya nggak usah mampu nggak, berani dulu nggak? Kayaknya dipikir-pikir ulang deh kalau aku. Jawabnya gede banget itu. Nah itu, kalau misal sampai gagal, berarti itu ceritanya kayak kita menghancurkan semuanya. Ya. Kedua, dan aku bilang kalau namanya kita
apa namanya utang bank, itu mau nggak mau kita harus bayar. Yes. Tahu sendiri. Kalau ini uang orang tua nggak bayar ya wes gitu loh ya. Mungkin bulan depan, tahun depan itu beda cerita. Nah makanya sekarang balik lagi pertanyaannya, misal ada kesempatan kayak aku pun, berani nggak? Pertama dulu berani nggak? Setelah berani nggak? Mau nggak? Mau. Dan buat informasi juga, aku bahkan sampai detik ini aku juga sering sharing di TikTok bahwa sampai detik ini pun aku nggak pernah yang namanya ngambil keuntungan di bisnisku sendiri. Jadi aku cuman hidup dari gaji. Dan aku selalu omongkan itu dari hari pertama kali aku buka resto sampai sekarang aku nggak pernah yang namanya ambil keuntungan. Jadi semua keuntungan itu ya jadi uang perusahaan dan Balik itu usaha lagi ya? aku puterin lagi. Aku cuman hidup dari gaji. Lah pertanyaannya sekarang balik lagi. Dengan apa yang aku kerjakan semuanya ya kayak tadi aku bilang, desain dikerjain sendiri, ngurusin karyawan ngurusin sendiri, development menu ngurusin sendiri, semua interior ngurusin sendiri. Dan cuman terima gaji selama bertahun-tahun dan nggak tahu sampai kapan. Ya balik lagi pertanyaan, mau nggak menanggung beban tadi, tekanan tadi, apalagi di saat kondisi kayak gini, ketika utang bank kan tekanannya sangat tinggi. Yes. Mau nggak? Sesimpel itu. Kalau aku jawabannya simpel itu. Oke. Nah guys, jadi jangan lihat cuman luarnya doang gitu ya, enak dan lain-lain ya, tapi kita harus tahu nih perjuangannya, strugglingnya. Dan pertanyaan itu Anda pertama berani apa enggak gitu ya, yang kedua mau apa enggak. Kalau Anda dari awal udah anggapannya gini lah, ada yang orang kasih modal 90.000 aja masih mikir gitu. Betul. Ada yang modal 5 juta aja masih mikir. Jadi sebetulnya bukan masalah modal kembali lagi ya, karena sekarang kita dikasih modal pun kalau nggak bisa ngerjain nggak bisa apa-apa juga bisa. kan. Bener kan? Nah ini mindsetnya harus dibalik. Setuju banget itu, setuju banget. Banyak banget orang tuh selalu menyalahkan modal. Yes. Padahal aku di TikTok juga aku selalu men-sharingkan itu. Kamu ada modal, tapi kamu nggak ada pengetahuan dan kamu nggak ada mindset yang benar. Kamu nggak ada pengalaman juga, eksekusimu juga nggak bagus. Kamu nggak akan jadi apa-apa, justru malah modal tadi hancur semua, akan hilang semua. Bener kan? Bener. Ya kan? Yes. Sedangkan orang yang nggak punya modal, tapi dirinya sendiri itu punya value yang super tinggi, dengan gampangnya kok, misal orang itu juga bisa dipercaya, integritas bagus, tinggal nyari partner siapa yang nggak mau gitu. Investor ya. Cari investor, cari partner, bisa aja gitu loh. Makanya kalau aku selalu sangat jengkel, sangat kecewa kadang kalau orang yang selalu nyalain modal gitu. Ya. Pada akhirnya kan modal iya namanya di awal kita butuh modal sebagai bensin, tapi pada akhirnya modal kan nggak ada artinya. Modal itu artinya nggak sebesar value kita. Kita sebagai eksekutor dulu. Betul. Value. Itu yang kadang disayangkan lah sama kadang orang-orang yang tukang julid ya. Tukang julid, betul. Ini value guys. Ya kita harus tingkatkan value kita. Kalau berkumpul sama orang seperti ini, berkumpul sama orang yang sukses, berkumpul sama orang yang fighting spirit seperti ini, value kita kan pasti naik, ya kan? Kita pasti belajar banyak, kita pasti bisa dapat ilmu banyak, gitu ya. Thank you Bro Diki ya. Semoga Thank you. sukses selalu. Sama-sama Bro, sama-sama semoga sukses semakin terus. rame, semakin jos. Amin. Ya, dan semakin menginspirasi banyak orang. Sama-sama Bro, sama-sama. Ditunggu channel YouTube-nya. Ini mau bikin channel YouTube teman-teman. Nanti nanti, tapi masih akan. Ya. TikToknya tadi sudah, Instagramnya belum itu? Instagram juga JR.Renaldi. JR.Renaldi ya. Oke, thank you guys. Semoga hari ini bisa menginspirasi kita semua, bisa membawa manfaat, dan semoga teman-teman juga bisa sukses seperti Bro Diki tadi ya. Oke, thank you semuanya. Salam hebat luar biasa.